Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau ada sebuah pertanyaan, apa sebetulnya yang paling diharapkan oleh setiap orang? Maka saya percaya jawabannya sebetulnya sama, yaitu memiliki hati yang tenang. Karena orang bisa saja punya harta banyak, tapi kalau jiwanya gak tenang, akhirnya pun gak ada artinya. Buat apa orang punya harta banyak tapi sakit-sakitan? Buat apa orang punya harta banyak tapi akhirnya hidupnya gelisah? Ada banyak orang kaya akhirnya harus minum obat tidur. Sampai kalau saudara perhatikan, hiburan-hiburan sekarang kebanyakan mengarah kepada back to the nature, kembali kepada alam. Ada banyak hotel-hotel mewah yang harganya mahal. Tapi kalau saudara lihat, di dalamnya itu dibentuk sedemikian rupa sampai kesannya seperti kayak kita ada di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah alam. Kenapa? Karena orang akhirnya kembali membutuhkan ketenangan. Akhirnya dibuat seperti burung-burung berkicau, dibuat seperti ada taman yang besar, dibuat seperti kayak dekat dengan alam. Dan semuanya kalau kita mau jujur, orang sedang begitu tertekan dengan tanggung jawab, tertekan dengan begitu banyaknya tugas-tugas, dan akhirnya manusia kembali menyadari bahwa inti hidup ini yaitu memiliki hati yang tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami saudara boleh saja gagah, kaya, tapi kalau nggak ada ketenangan apa artinya? Istri saudara boleh saja cantik, pintar, apapun lah yang diharapkan dari seorang wanita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya sederhana. Kalau hati saudara nggak tenang, istri saudara juga akhirnya berselingkuh, akhirnya istri saudara juga nggak bisa dipercaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya saudara pikir, buat apalah punya istri cantik, buat apalah punya suami gagah, kalau hidup rumah tangga kami nggak pernah bisa tenang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya. Allah janjikan ketenangan. Makanya Daud dengan tenang berkata, hanya dekat Allah saja aku meraih ketenangan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita selalu berjalan dalam kemenangan, kepastian, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hati yang tidak merasa tenang. Jadi Paulus dalam salah satu perikop suratnya dia berkata, hatiku tidak merasa tenang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati yang tidak merasa tenang ini ada dua hal. Yang pertama, bisa terjadi hati tidak tenang karena dosa. Tapi bisa juga yang terjadi yang kedua, bahwa hati tidak merasa tenang karena ada sesuatu yang sedang Tuhan pesankan, ada sesuatu yang sebetulnya Tuhan mau sampaikan, ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakan, sehingga dia tidak tenang. Sampai apa? Sampai yang ngerti apa sebetulnya yang Tuhan maksudkan dalam kehidupannya. Nah, dalam 2 Korintus pasal 2, ayat 12 sampai 17. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana, tetapi hatiku tidak merasa tenang. Jadi saudara lihat di sini ya, ada pekerjaan Tuhan yang mulai dibuka, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab
Kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari sini kita bisa perhatikan bahwa Paulus sedang bicara tentang ada pekerjaan yang Tuhan buka. Tetapi hatiku tidak merasa tenang. Apa ini sebetulnya? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini saya bisa pelajari bahwa jika hati kita sedang tidak tenang, apa yang harus kita buat? Nah, ini yang paling penting. Yang pertama saya pelajari, coba saya lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Berarti yang pertama, jika hati kita tidak tenang, yang pertama, kita harus mengambil keputusan dengan tepat. Jangan ikuti suasana hati kita, karena waktu hati kita tidak tenang biasanya ada sesuatu. Yang pertama bisa terjadi ada salah yang kita harus perbaiki. Atau yang kedua bisa ada Tuhan yang sedang mau bicara sesuatu yang perlu kita pahami. Berarti kita harus dekat sama Tuhan. Nah, dalam kasus Paulus, dia melihat ada pekerjaan yang Tuhan mulai bukakan. Tapi hatinya tidak tenang sehingga dia tidak berani melangkah ke sana. Karena dia tahu ini pasti bukan dari Tuhan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan lain lagi. Sehingga walaupun kelihatannya Tuhan buka di sini, tetapi ada waktu yang harus dia tunda sebentar supaya dia dapat mengerjakan yang lebih besar lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita mengerti, bahwa pada saat hati kita tidak merasa tenang, berarti kita harus mengambil keputusan yang tepat. Jadi waktu hati kita tidak tenang, jangan kita larut sama dunia, jangan kita larut dengan berkat. Tapi waktu hati kita tidak tenang, kita harus dekat sama Tuhan, sehingga kita tahu situasi seperti begini, langkah apa yang harus kita ambil. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara tentang suami saudara, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara tentang hidup saudara, tentang kesalahan, kekurangan saudara, atau hal-hal yang harus saudara buat untuk menyelesaikan banyak persoalan. Jadi yang pertama, waktu kita sedang tidak merasa tenang, yang pertama kita harus mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Lalu yang kedua, coba lihat ayat yang ke-14, dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, haleluya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi yang kedua saya pelajari, jika hati kita tidak tenang, kita harus mulai bersyukur kepada Allah. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jangan bersungut dengan ketidaktenangannya, tapi syukur kepada Allah yang akan berbicaranya. Syukur kepada Allah yang menuntun kitanya. Syukur kepada Allah yang selalu membawa kita ke jalan kemenangan. Syukur kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Syukur kepada Allah yang tidak pernah akan membiarkan kita. Syukur kepada Allah yang selalu memampukan kita untuk menang dalam segala perkara. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masa-masanya hati kita tidak merasa tenang. Tapi jangan terpengaruh suasana. Jangan akhirnya kita jadi malas-malasan, akhirnya kita jadi kecewa, akhirnya kita menyalahkan semua orang di sekitar kita. Salah besar. Yang pertama, ambil keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, bersyukur pada Allah. Bersyukur, karena syukur itu selalu adalah kekuatan. Selalu saya bilang, thanksgiving is a power. Bahwa ucapan syukur, ya kan, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, itu adalah kekuatan untuk menang, kekuatan untuk melihat mujizat, kekuatan untuk tetap tekun dan sabar di dalam jalan kehidupan kita. Yang ketiga saya pelajari, jika hati kita tidak tenang, di ayat yang ke-15 dikatakan apa? Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dalam Kristus di tengah-tengah mereka yang akan diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi yang ketiga saya pelajari, jika hati kita tidak tenang, kita harus menyebarkan bau harum. Artinya meskipun di tengah situasi yang tidak tenang, kita harus tetap jadi saksi Tuhan. Kita tetap harus berbicara kata-kata yang membangun. Banyak orang kalau hatinya sedang tidak tenang, kata-katanya negatif, kata-katanya menghakimi, kata-katanya penuh dengan kekhawatiran, kata-katanya penuh dengan hasutan-hasutan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab katakan gak pernah boleh terjadi dalam diri orang percaya. Meskipun hati kita tidak tenang, kita tetap harus menyebarkan bau harum. Kenapa? Karena di dalam kita ada kepastian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketidaktenangan tidak boleh menggoncangkan sesuatu yang ada di dalam kita. Kita kan punya firman Allah. Saudara boleh saja mendengar program ini sambil berkata, aduh, tapi suami saya menyakiti hati saya. Saudara mendengar program ini boleh saja berkata, tapi kekasih saya menyakiti hati saya. Saudara boleh saja mendengar program ini sambil berkata, mertua saya kata-katanya nyakitin sekali. Menantu saya tuh sama sekali gak mau peduli sama saya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, teman yang pernah saya tolong di kantor pendeta, dia yang makan saya dari belakang. Tapi hari ini saya mau
mau ingatkan buat saudara, kita tetap harus menyebarkan bau harum. Kita tetap harus menyebarkan kasih. Kata-kata kita tetap harus menguatkan, membangun, menghibur, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Berarti ketika hati kita tidak tenang, yang pertama, kita perlu mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana melekat pada Kristus. Yang kedua, itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah yang membawa kita ke jalan kemenangannya. Yang ketiga, kita harus tetap menyebarkan bau harum. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau saudara pelajari dalam ayat bacaan ini, dikatakan pada ayatnya yang ke-17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas, perhatikan baik, perintah Allah dan di hadapannya. Berarti yang keempat, yang terakhir, waktu hati kita sedang tidak merasa tenang, kita tetap harus setia pada perintah-perintah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang ketika hatinya tidak tenang, dia merasa wajar kalau dia melanggar firman Tuhan. Ya, bukan apa-apa sih, habis hati saya tidak tenang sih. Ada banyak orang yang berpikir kalau dia lari ke diskotik, dia minum alkohol, itu normal. Kenapa? Aduh, hati saya nggak tenang, saya baru diputusin pacar saya misalnya, saya nggak kuat gini. Nah, dia merasa bahwa semua orang tuh harus bikin excuse. Kalau saya sekarang jadi homo, itu normal. Habis mama saya dulu memperlakukan saya seperti seorang wanita, jadi normal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ayo mari kembali setia pada perintah Allah. Betul, hari ini mungkin saudara merasa, aduh ada ikatan dalam hidup saya, aduh kok saya begini. Tapi kalau kita setia pada perintah Allah, kita setia pada perintah Allah, kita setia pada perintah Allah, selalu Allah akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Kadang-kala kita sudah terlalu jauh dari firman Tuhan, kadang-kala kita udah gak pernah baca lagi itu firman Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau encourage saudara, ayo maju, tetap setia pada perintah Allah, dan kita akan lihat kemenangan yang luar biasa. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya hidup Kristen kita melalui masa-masa di mana hati kita tidak merasa tenang. Apa yang harus kita buat? Ambil keputusan yang tepat. Bagaimana? Yaitu dengan melekat senantiasa pada Kristus. Kristus akan membimbing kita untuk itu. Lalu yang kedua, bersyukur senantiasa pada Allah, karena syukur adalah kekuatan. Lalu yang ketiga, sebarkan bau harum. Jangan bicara hal-hal negatif, jangan bicarakan hal-hal yang menguatirkan, tapi selalu katakan perkataan-perkataan iman. Lalu yang keempat, setia pada perintah-perintah Allah, karena kesetiaan kita pada perintah Allah yang selalu menuntun kita di jalan kemenangannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga kami mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap yang sakit, buat setiap yang berbeban berat, buat rumah tangga yang goncang, buat anak-anak muda yang sedang menghadapi badai, buat keadaan ekonomi yang sedang digoyahkan, bahkan mereka yang hatinya sedang merasa tidak tenang. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan lawat mereka, Tuhan bawa mereka pada kemenangan-Mu, sehingga mereka boleh melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, inilah saatnya buat kita untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab sudah ingatkan kita, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Berarti waktu kita berdoa, itulah saat di mana Allah menjawab doa kita. Ini saat buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.